Oke, shalom semuanya. Renungan dari Kejadian 22. Ya, ini pasal yang sangat-sangat menarik sebenarnya, bahkan saya bisa bilang ini pasal yang sangat dalam. Ya, walaupun kita tahu ini pasal tentang Abraham diuji imannya. Tapi di bawah itu ya, di dalam pasal ini banyak sekali pasal ini penuh dengan nubuatan-nubuatan ya, sesuatu yang profetik, dan juga kita bisa belajar karakter Tuhan, karakter Abraham, dan juga bahkan gospel atau Injil kabar baik ya, ada di dalam pasal 22 ini. Oke, kita langsung aja. Kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Kita lihat sini Tuhan mencoba Abraham, ya, menguji. Ya, karena kita tahu di sini Abraham udah lama menantikan anak yang sudah Tuhan janjikan. Ya, sejak dia umur 75 tahun sampai dia 100 ya, nunggunya lumayan lama ya. Jadi kebayang nggak, ini Ishak ini anak yang benar-benar dikasih, pastinya dimanja ya. Saya punya anak setelah 14 tahun menunggu, kita manja, kita sangat mencintai, sangat mengasihi anak kita ya, apalagi mereka ya. Dan saya percaya kenapa Tuhan mau anaknya Ishak ya. Walaupun di sini kita baca ya, suruh persembahkan sebagai korban bakaran ya. Dengar kata korban bakaran, wow, luar biasa ya. Dan yang Tuhan minta langsung adalah anak yang engkau kasihi, katanya. Dan luar biasa ya. Saya percaya kalau Tuhan mencobai kita, mencobai Abraham, menguji, maksudnya bukan untuk membuat kita jatuh, merusak karakter kita, enggak ya. Tapi ini untuk melihat siapa yang bertakhta dalam hidup kita, dalam hati kita. Kadang kita lebih mengasihi, mencintai berkat yang kita terima dari Tuhan daripada Tuhan yang memberikan berkat itu. Dan kita di sini bisa lihat bagaimana Tuhan mencobai Abraham, disuruhnya mempersembahkan anak yang dia kasihi, anak yang dia udah nantikan lama, anak yang dijanjikan ya. Dan lucunya di sini bilang anakmu yang tunggal, padahal kita tahu Abraham punya 2 anak laki-laki, dari Hagar satu namanya Ismail, dan juga dari Sarah namanya Ishak. Dan kita tahu ya bahwa Kejadian 17 kalau masih ingat, di situ dibilang bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian ya, keturunan yang akan diberkati dari Ismail ini, garis keturunannya akan lanjut terus sampai ke Mesias ya. Jadi tunggal sebenarnya bukan cuma artinya satu ya, tapi unik, spesial, karena Ishak memegang janji mewarisi keturunan Mesias nantinya. Dan kalau kita udah baca tentang Ismail itu adalah cara kedagingan manusia ya, yang mencoba melakukan segala sesuatunya sendiri ya, tanpa Tuhan ya. Karena Sarah dan Abraham ya, mereka punya solusi sendiri ya untuk menggenapi janji Tuhan. Dia pikir lewat Ismail, tapi Tuhan udah bilang enggak, bukan lewat Ismail tapi lewat Ishak ya. Dan ya, kalau ingat juga Ismail udah diusir ya dari rumah Abraham. Jadi kalau dibilang anaknya yang tunggal, bisa jadi yang tinggal situ saat ini adalah Ishak. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, akhirnya Abraham bangun pagi-pagi langsung
pergi ke tempat yang sudah Tuhan suruh, walaupun tempatnya nggak spesifik, hanya dibilang di eh, tanah Moria, ya. Em, dan kalau kita lihat tadi ada nggak dibilang, iya, cuma ke tanah Moria, di situ dibilang nanti salah satu gunung di sana, ya. Dan luar biasanya kita nggak membaca sini Abraham itu argu dengan Tuhan, ya, kasih argumen, nanya, ya, apa ini untungnya untuk saya atau apa, nego-negoan sama Tuhan seperti pasal waktu dia bersyafaat, ya, untuk Sodom dan Gomora, dia nego sama Tuhan. Dan kali ini dia benar-benar taat, ya. Ini taat secara total, ya. Dan keempat, pasal 4 ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya setelah 3 hari perjalanan, dia melihat ke depan, tampaklah tempat itu dari jauh, ya. Ini udah jalan 3 hari, luar biasa, ya. Mungkin Abraham melihat 3 hari ini, dia udah ngebayang anaknya tuh udah pasti, uh, anaknya udah dianggap mati lah, ya, karena memang udah Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi saya percaya Abraham ini udah hidup berjalan sama Tuhan, hidup dalam Tuhan, udah ngeliat bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan menolong, Tuhan selalu melindungi dia, melihara dia, memberkati dia, dan udahlah pengalaman pribadi dengan Tuhan banyak, ya. Dan dia berani lakukan ini tanpa ada nanya-nanya Tuhan. Eh, Ibrani 11 ayat 19, ya, dibilang katanya Abraham ini berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali, ya. Jadi memang betul, ya, sekalipun Tuhan matikan orang-orang benar, ya, contoh dalam bencana banjir atau gempa atau apa, ada anak-anak Tuhan juga yang kena, yang jadi korban mati juga, ya. Tapi firman Tuhan ini memberikan kita penghiburan, ya, sekalipun ada yang mati, ya, karena kematian itu pasti terjadi gitu. Ada yang matinya mati tua, ada yang matinya karena kecelakaan. Tapi faktanya firman Tuhan bilang katanya apa? Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Amazing. Jadi kematian itu bukan akhir dari semuanya, ya. Ujung-ujungnya lebih dari kematian adalah kebangkitan. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, ya. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu, ya. Di sini dibilang ada dia suruh bujang-bujangnya, ya, pelayannya dia, untuk udah dari sini kita jalan berdua. Kamu gak usah ikutin lagi. Dan sesudah itu katanya kami kembali padamu. Ya, Abraham bilang kami, gitu. Dia nggak bilang saya akan kembali padamu. Seolah-olah Abraham nggak bakalan balik sendiri. Ya, antara dia baliknya sama Tuhan atau dia baliknya memang dengan Ishak. Ya, luar biasa, ya. Di sini kita lihat kenapa dia berani taat, ya, total, ya. Karena Abraham dia percaya ada kebangkitan, ya. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, ya, dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Dan di sini kita lihat, ya, Ishak memikul kayu di atas bahunya. Dan saya percaya di sini ada yang bilang Ishak ini anak-anak kecil, ya. Saya rasa bukan, ya. Saya Google juga banyak interpretasi bilang Ishak ini kemungkinan teenager, anak muda, bahkan udah beranjak dewasa juga, ya. Dia angkat kayu, ya. Ishak ini kita tahu dia merepresentasikan menggambarkan sosok Tuhan Yesus kita juga, ya. Dia bawa kayu, ya. Dia waktu dia naik ke Bukit Golgota, ya, yang kebetulan lokasinya sama dengan tempat Ishak mau dikorbankan ini, ya. Terus dibilang apa?
sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abram, ayahnya. Bapa, sahut Abram, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Ya, Ishak dengan polosnya nanya. Ya, karena Ishak berpikir mereka berdua lagi mau mempersembahkan sesuatu. Ya, saya percaya Ishak tahu karena bapaknya ini gemar menyembah Tuhan, gemar mendirikan altar, mesbah, dan situ setiap dia pergi kemana dia dirikan altar atau mesbah dan menyembah Tuhan di situ. Sahut Abram, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, luar biasa. Antara Abram bohongin anaknya atau Abraham benar-benar yakin kalau Tuhan akan menyediakan korban bakaran, ya, anak domba katanya di sini. Ya, kalau dibilang bohong, walaupun kita tahu Abraham pernah bohong-bohong juga tentang Sarah kepada Firaun, kepada Raja Abimelek. Ya, kali ini ya dia bilang sama Ishak anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba. Sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Abraham ini selalu begitu ya. Begitu sampai di lokasi dia dirikan mesbah, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Wah, saya nggak kebayang sih. Anak satu-satunya yang dia cintai, yang dia kasihi, apalagi mamanya dari jauh pasti udah nangis-nangis sedih. Ya. Dan waktu dibilang diikatnya anaknya itu, Alkitab nggak menulis Ishak melakukan perlawanan. Dia juga taat. Ya. Saya yakin Ishak ini anak yang melihat tingkah laku orang tuanya di rumah. Dia lihat bapaknya taat sama Tuhan, mamanya taat sama Tuhan, dan dia ngelihat Tuhan gak pernah mengecewakan sama orang tuanya. Dan waktu Ishak diikat sekalipun, dia taat. Ishak udah ngelihat action orang tuanya. Action speaks louder. Ya, bapak, teman-teman yang udah jadi orang tua, ya, anak-anak ngelihat tingkah laku kita. Dia ngelihat lebih dari, dia menangkap lebih dari apa yang diomongin. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini, kita juga bisa ingat kejadian sama Tuhan Yesus. Ya, dia dengan taat, dia tidak membantah, dia tidak melawan. Dia bawa kayu salib naik ke bukit Golgota. Ya, sampai dia mati pun dia nggak ada waktu disiksa sekalipun, dia nggak ada memberikan perlawanan. Bahkan dia cuma bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Filipi 2 ayat 8 bilang katanya Tuhan Yesus kita taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lanjut, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Ya. Bayangkan Ishak diletakkan di mesbah di atas kayu api. Luar biasa ya, taat ya. Makanya penting sekali nih orang tua kita, anak kita melihat bahwa kita ini taat sama Tuhan. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Ya, mungkin mengulurkan tangannya biasa kalau kita mau nyembelih, ya ulurkan tangannya. Ya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan. Nah, kalau ini agak unik, malaikat M-nya huruf besar, Tuhannya juga huruf besar semua. Yang ini yang dibilang Theophany, ya, artinya Tuhan yang datang ke Abraham bukan dalam bentuk Tuhan, tapi pakai sosok malaikat. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ya, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Akhirnya Tuhan intervensi. Ya.
Dan Tuhan bilang sama Abraham, stop Abraham. Abraham dilarang untuk membunuh Ishak. Ya, walaupun cerita ini mirip dengan cerita Bapa di surga memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Kalau waktu dengan Ishak, Tuhan melarang. Tapi waktu dengan Tuhan Yesus pernah teriak, Ilai, Ilai, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapa di surga hening, nggak ada jawaban. Ya. Dan kita bisa lihat di sini Abraham ini luar biasa ya. Inilah titik tertinggi dari penyerahan diri, ketaatan di perjanjian lama ini. Ya. Tuhan harus nunggu sampai Abraham mengulurkan tangannya, naikin tangannya ke atas, ya. Hampir dia sembelih anaknya, Tuhan intervensi, ya. Luar biasa, ya. Dan Tuhan bilang katanya, sekarang aku tahu, ya. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Sebenarnya ini bukan cuma sekedar Tuhan mau tahu informasi, ya. Makanya dia uji Abraham, ya. Tapi Tuhan mau kasih tahu inilah ketaatan, ya. Ketaatan yang didemonstrasikan oleh Abraham. Ya, saya percaya iman yang nggak berharga tidak akan membuktikan apa-apa. Tapi kita lihat Abraham, ya, luar biasa imannya dan terbukti. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ya, ini luar biasa. Walaupun awalnya ya di ayat tadi dibilang katanya Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba, ya, ayat 8. Tapi apa yang terjadi? Domba jantan, ya. Melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar, ya. Ternyata bukan anak domba yang Tuhan sediakan, tapi domba jantan. Nah, di sini kita tahu ya nantinya anak domba Tuhan sediakan, ya, di perjanjian baru. Nanti kalau kita tiba di perjanjian baru, ya, apalagi kitab Yohanes, ya, situ dibilang katanya ada anak domba yang Tuhan sediakan, ya. Jadi korban sembelihan yang kudus. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, disinilah kata Jehovah Jireh. Ada, ya, Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, ya, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Ya, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Ya, Tuhan ingetin lagi apa yang udah Tuhan pernah bilang kepada Abraham, keturunannya. Abraham pernah disuruh hitung bintang di langit. Ya, itulah jumlah keturunannya, yang jelas nggak kehitung, ya. Dan kita lihat di sini, ya, Tuhan bersumpah. Ya, ini luar biasa sampai Tuhan bersumpah sama Abraham, ya, sumpah kepada dirinya sendiri, ya, kepada Abraham, ya, untuk Abraham, karena Tuhan udah ngelihat Abraham ini nggak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah terakhir kalinya Tuhan ngomong sama Abraham, ya. Di pasal-pasal berikutnya kita udah nggak dengar lagi Tuhan langsung ngomong dengan Abraham. Jadi inilah yang terakhir kalinya, ya. Dan di sini tuh juga Tuhan ingatkan ke Abraham, ya, oleh keturunanmu lah,
ya. Nah, Paulus bilang dalam Galatia 3:16, ya di sini Paulus bilang katanya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, jadi keturunan dari Abraham, ya, yaitu Kristus, semua bangsa akan diberkati. 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, ya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Masih ingat nggak waktu itu Abraham bilang, waktu dia suruh bujangnya itu untuk jangan ikutin mereka lagi, ya, di ayat 5, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dibilang kami. Dan kalau kita lihat di sini ternyata, ya, Abraham nggak kembali dengan Ishak, ya. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba, ya. Ada sesuatu yang menarik sini, ya, di mana Ishak nggak disebutkan di sini, ya. Di ayat 19 yang turun cuman Abraham, ya. Kenapa saya bilang ini sangat menarik, ya, karena nanti Ishak muncul lagi pada saat dia menerima Rebeka, ya, Ribka, ya, istrinya nanti di Kejadian 24 nanti, ya. Dan kalau kita lihat, ya, ini polanya mirip dengan pola waktu Tuhan Yesus, ya, mati di kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit, ya. Sama seperti perjalanan mereka 3 hari, ya, 3 hari, dan tadinya Ishak udah mau disembelih, ya, seolah-olah dia udah mati di situ, tapi Tuhan kasih domba jantan, dan setelah itu Ishak nggak ada kelihatan, dan dia kembali setelah menerima Ribka. Ibaratnya Tuhan Yesus saat ini nggak kelihatan lagi, dan dia akan kembali pada saat dia menerima pengantin wanitanya, mempelai wanitanya, yaitu gerejanya, ya, kita, ya. Sangat menarik, ya, cerita di perjanjian Kejadian 22 ini. Ayat seterusnya menceritakan tentang keturunan Nahor, ya. Salah satunya yang menarik sini adalah Betuel, anaknya Nahor. Nahor itu saudaranya Abraham, yang tadinya mereka bertiga, yang satu meninggal, bapaknya Lot, Haran, ya, meninggal. Jadi kita lihat di sini cerita di Kejadian 22 ini sangat menarik, ya. Ini sebenarnya lebih dari Abraham diuji imannya, tapi ini juga tentang bagaimana hatinya Tuhan, ya, lebih dari imannya Abraham, ya. Yang uniknya juga yang kayak tadi saya bilang, lokasi negeri Moria, gunung yang ada di Moria itu adalah lokasi yang sama di mana Tuhan Yesus disalib. Dan Ishak ini, ya, ini seperti tipenya Tuhan Yesus, ya, lahir secara mujizat, ya, dan anak satu-satunya yang dikasihi oleh bapaknya, bawa kayu, ya, ke tempat di mana nanti dia akan disembelih. Tuhan Yesus juga bawa salib, ya, kayu salib, dan mereka semua, Ishak atau Tuhan Yesus sama-sama tidak melawan, ya, taat. Dan 3 hari perjalanan, Tuhan Yesus juga 3 hari dikubur, mati 3 hari dan bangkit, ya. Dan setelah itu Ishak menerima Ribka, dan Tuhan Yesus juga nanti menerima gerejanya, ya. Amazing, ya. Kiranya kita semua diberkati dengan Kejadian 22 ini, ya. Tetap pegang janji Tuhan sama seperti Abraham, ya. Dan tetap taat, berserah terus sama Tuhan, ya, walaupun gak gampang, ya. Oke, itu aja, ya, kiranya lewat renungan dari Kejadian 22 ini kita semua diberkati. Amin.